Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sampai pula kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kelapangan kalbu kita untuk selalu istiqamah melawan rasa kantuk kita di waktu subuh ini. Mudah-mudahan selalu menjadi amal saleh bagi kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan Kifayatul Awam, yaitu pada muqaddimah tertulis di halaman 19 pinggir bawah muqaddimah. Sebelumnya kita sudah bicarakan tentang kewajiban mengetahui akidah 50 bagi setiap muslim dan hukum mengetahuinya secara ijmal atau secara tafsil, ya, secara global, umum atau secara rinci, ya, dan tentang ikhtilaf, tentang taklid dalam masalah ini. Sekarang musannif memulai dengan, sebelum masuk kepada akidah khamsin, itu menjelaskan dasarnya atau prinsipnya, karena atau sendinya. Kalau bukan karena dasar ini, maka kita tidak akan bisa paham. Maka inilah yang disebut muqaddimah. Ya'lam anna fahmal aqaidi al-khamsina al-atiyah. Ya'lam anna fahmal aqaidi al-khamsina al-atiyah yatawaqqafu ala umurin salasah: al-wajibu atau al-wajibi, al-wajibu wal mustahilu wal jaizu. Ketahuilah bahwa pemahaman akidah yang 50 berikut ini yatawaqqaf, tergantung dia kepada 3 hal, 3 perkara. Apa yang 3 perkara itu adalah: pertama, al-wajib, pertama yang wajib. Yang kedua, al-mustahil, ya, yaitu mustahil. Yang ketiga, al-jaiz, ya, al-jaiz, yaitu yang harus atau yang mungkin. Yang harus dalam pengertian mungkin. Kalau bahasa Melayu asli, harus itu yang boleh jadi boleh tidak. Tapi sekarang kalau dalam bahasa Indonesia, harus itu sama dengan wajib gitu. Tapi jaiz di sini maksudnya yang mungkin, boleh jadi boleh tidak. Nah, jadi 3 hal inilah yang merupakan akal itu, yaitu al-wajib,
al-mustahil dan al-jaiz. Apa yang disebut wajib itu? Fal wajibu huwa allazi la yatasawwaru fil aqli adamuhu, ay la yusaddiqul aqlu bi adami. Yang disebut wajib itu ialah sesuatu yang tidak tergambar dalam akal ketiadaannya. Tak masuk akal dia kalau dia tidak ada. Tidak diterima akal kalau dia tidak ada. La yusaddiqul aqlu bi adam. Ya. Akal tidak menerimanya, tidak membenarnya kalau dia tidak ada. Itu sesuatu yang mesti menurut akal. Kalau dia tidak ada, itu tidak masuk akal. Ya, itulah yang dimaksud wajib di sini, bukan wajib dalam pengertian syar'i yang melaksanakannya berpahala dan meninggalkannya berdosa, bukan itu maksudnya. Kat tahayyuzi lil jirmi ay akhzuhu qadran minal firaq. Apa contohnya? Seperti mengambil tempat bagi benda. Maksudnya akhazahu qadran, mengambil tempat itu seukuran dalam ruang kosong ini. Ya, al-firaq, dalam ruang kosong. Itu mesti semua benda itu mengambil tempat di ruang kosong ini. Kita ni seukuran kita mengambil tempat kita dalam ruang kosong ini. Kalau ada orang yang mengatakan benda itu tak mengambil tempat dia, itu tidak masuk akal. Ya, tidak diterima akal. Jadi yang wajib itu ada yang aksiomatik, tidak perlu lagi pembuktian, karena pengalaman-pengalaman kita sama seperti ini. Setiap benda mengambil tempat di ruang alam ini. Kalau dia tidak mengambil tempat, dia bukan benda itu berarti. Ya. Ada istilah jirim, ada jisim. Ya. Kalau jirim itu artinya jauhar, itu zat, dipandang dia sebagai kesatuan zat, disebut jirim dia. Kita ini jirim dalam arti bahwa kita itu adalah benda atau zat yang mengambil ruang di tempat. Kalau jisim itu dengan melihat susunan benda atau sesuatu itu, kita ni tersusun dia, apa dari anggota atau dari ya unsur-unsur, maka disebut jisim. Jadi ada yang tidak perlu kita pikirkan, karena itu seperti hitungan matematis. Ada yang tidak perlu kita lagi pikir-pikir, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu wajib itu. Kalau ada yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 4, berarti itu dia tidak berakal, atau sama dengan dia tidak paham, tidak ada akalnya. Tapi ada juga yang perlu pembuktian. Dia mesti seperti itu, tapi dia perlu pembuktian. Tidak bisa mudah, tidak langsung diterima oleh akal kemestiannya. Seperti 1/2 tambah 1/3 sama dengan 5/6. Apa benar 1/2 tambah 1/3 itu 5/6? Itu perlu pembuktian. Dibuatlah pembuktiannya. Pembuktiannya inilah yang disebut burhan.
Atau ada juga yang menyebut dalil. Ada orang yang dalil itu hanya dalil nakli, Quran dan Sunnah, yang lain tidak ada dan tidak menjadi dalil. Nah, ini akal. Itu yang pertama ya, nanti kita bicarakan hal itu. Wal jirmu kasyajari wal hajar. Dan jirim itu atau benda itu seperti pohon, wal hajar, dan batu. Fa idza qala laka syakhsun inna asy-syajarata lam ta'khudz mahallan minal ardi masalan. Apabila seseorang berkata kepada engkau bahwa pohon itu tidak mengambil tempat di bumi ini, umpamanya, la yusaddiqu aqluka bizalika, maka akal engkau pasti tidak akan membenarkannya, tidak akan menerimanya. Bizalik li'anna akhzaha mahallan wajib, sesungguhnya mengambil tempatnya pohon itu adalah sesuatu yang wajib. La yusaddiqul aqlu bi'adami, yaitu yang akal tidak membenarkannya dengan ketiadaannya. Kalau dikatakan bahawa pohon itu tidak mengambil tempat di alam ini, di bumi ini tidak diterima akal. Nah, itulah yang disebut wajib di sini. Jadi itu merupakan sesuatu yang mesti, yang real, yang realistis, yang akal tidak bisa menolaknya. Ini yang kita baca ni yang pinggir ya, jangan di apa, yang di pinggir. Jangan dicari dalam dah ketemu dia. Nah, itu yang wajib ya. Jadi saya kira tidak susah untuk memahaminya. Kemudian wal mustahil, kebalikannya mustahil. Tadi yang mesti ada, sekarang yang mesti menurut akal tidak ada dia. Kalau dia ada, dia wujud, tidak diterima oleh akal. Wal mustahilu huwa allazi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, ay la yusaddiqul aqlu biwujudihi, ay la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Dan mustahil itu yaitu yang tidak tergambar di akal kita akan adanya. Tidak tergambar adanya di dalam akal. Ya. Artinya, maknanya la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Akal tidak membenarkan kalau dia ada atau dengan wujudnya. Fa iza qala, maka apabila fa iza qala qailun, apabila seorang berkata innal jirmal fulani khalin anil harakati was sukuni ma'an la yusaddiqu aqluka bizalik. Apabila seorang berkata bahawa badan atau fisik seorang fulan, seseorang itu atau sesuatu itu khalin, sunyi atau tidak berlaku, anil harakah wa sukun, tidak bergerak dan tidak pula diam, secara bersamaan. Ya. La yusaddiqu aqluka bizalik, itu tidak akan dibenarkan oleh akal engkau dengan demikian. Benda itu ada kalanya dia bergerak, ada kalanya diam. Kalau dia tidak bergerak dan tidak diam, lalu apa?
Mestilah setiap benda itu dia bergerak atau diam. Kalau dia itu sifat dari benda. Lalu kalau dikatakan secara bersamaan dia tidak bergerak, tidak diam dia, itu mustahil, tidak terima oleh akal. Sama dengan tadi mengatakan bahwa 3 tambah 3 sama dengan 9 gitu, atau sama dengan 7. Mustahil, tak mungkin gitu. Lianna khuluwahu anil haraki was sukuni mustahilun la yusaddiqul aqlu bi wuqu'i wa wujudihi. Ya. Karena apa? Karena sunyinya atau lepasnya sesuatu itu dari gerak dan diam itu mustahil. La yusaddiqul aqlu, akal tidak akan membenarkannya dengan terjadinya itu dan wujudnya itu. Ya, itu yang mustahil. Jadi kebalikan dari wajib tadi. Yang wajib itu yang mesti wujudnya, sedangkan yang mustahil ni yang mesti adamnya atau ketiadaannya. Tidak diterima akal kalau dia wujud, ada dia. Itu mudah, ya. Kemudian wal jaiz huwa allazi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adami ukhra. Dan yang disebut al jaiz itu yaitu yang dibenarkan oleh akal dengan adanya pada satu kali, wa bi'adamihi ukhra, dan dengan diterima akal juga kalau dia tidak ada pada kayak lain kali. Kawujudi waladin li Zaid, seperti adanya anak bagi si Badu atau si Zaid gitu. Fa iza qala qailun anna Zaidan lahu waladun, maka apabila seseorang berkata bahawa si Zaid itu memiliki anak, itu boleh-boleh aja. Jawwaza aqluka wa saddaqa dzalik, maka akal engkau menerimanya, ya, membolehkannya, dan akal engkau menerimanya. Tapi kalau ada pula orang yang mengatakan wa iza qala inna Zaidan la walada lahu jawaza aqluka wa saddaqa zalika, kalau ada orang mengatakan bahawa si fulan itu tidak memiliki anak, maka akal engkau pun juga dapat menerima dan membenarkannya. Fawujudu waladin li Zaidin wa adamu jaiz yusaddiqul aqlu biwujudihi wa adami, maka wujudnya adanya anak bagi si Zaid ataupun tidak ada anak bagi dia itu sesuatu yang mungkin saja. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Yang diterima oleh akal dengan adanya atau tidaknya. Nah, sampai di situ. Saya kira dipotong aja sampai di situ. Jadi ini yang disebut hukum akal yang 3. Ya, inilah dia hukum akal. Kenapa? Karena bukan hukum, bahkan akal itu sendiri nanti disebutkan, dijelaskan di dalam kalimat-kalimat seterusnya. Itu yang
yang wajib, mustahil dan jaiz. Tidak lepas dari itu. Ya. Dan siapa yang menolak ini, ya berarti menolak realitas. Karena realitas itu pada hakikatnya ya ada yang mesti, ada yang mustahil, dan ada yang mungkin. Apakah ada atau tidaknya? Ya. Dan kalau sesuatu yang wajib atau yang mustahil perlu pembuktian, maka itu disebut burhan. Ya. Nah, gunanya apa? Jadi hukum akal ini sebagai alat dia. Jadi itu bedanya dengan orang Mu'tazilah. Akidah khamsin dengan hukum wajib, mustahil dan jaiz ini adalah sebagai alat. Alat untuk memahami dalil-dalil naqli dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sebagai pembuktian juga bagi kita. Ya, juga oleh sebab itu Allah menciptakan akal bagi kita, dan itulah kita menangkap realitas ini. Kejadian-kejadian dalam alam ini ditangkap oleh akal kita. Nah, inilah kategorinya dalam akal kita itu. Ada realitas itu yang sesuatu yang mesti dia begitu. Ada yang tidak mungkin. Ada yang boleh jadi mungkin, ada boleh jadi tidak. Nah, agama itu juga dari Allah. Akal juga diciptakan oleh Allah dan diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka antara agama dan akal itu mestinya tidak bertentangan. Dia harus selaras. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya. Jadi luruskan wajahmu ke agama yang lurus, yaitu ciptaan Allah, di mana manusia diciptakan sesuai dengannya. Kita ini diciptakan oleh Allah atas dasar kesesuaiannya dengan agama itu. Jadi karena inti dari jasad kita itu akal. Kalau kita nak punya akal, tidak ada artinya, sama aja dengan yang berkaki empat gitu. Ya. Jadi sudah sesuai dia. Nah, tapi nanti realitasnya ada, mungkin kita melihat secara lahirnya. Ini dalil nakal dari Al-Nas, Quran dan Sunnah mengatakan begini. Ya. Di antara nas ini dengan nas lain seolah-olah dia bertentangan. Ada kontradiksi di situ. Nah, di situ kita menggunakan akal sebagai alat bagaimana kita memahaminya. Ya, seperti apa kita memahami. Jadi karena akal itu alat ekspresinya untuk tahu, akal kita itu diungkapkan melalui bahasa. Ya. Karena bahasa juga dari Tuhan, diajarkan kita berbahasa. Bahasa itu berbeda-beda. Ya. Untuk mengungkapkan apa akal kita itu, maka diungkapkanlah dengan bahasa atau kalam. Nah, itulah mengungkapkan rumusan akal kita dengan bahasa, itulah yang disebut ilmu kalam. Nah, yang kepada pelajaran kita kemarin. Ya. Kalam ini bagi ahlu sunnah sebagai alat, sama dengan bahasa. Karena akal dengan bahasa itu tidak bisa dipisah, menjadi alat dia. Kalau tidak ada alat ini, kita tidak bisa paham apa yang diwahyukan oleh Allah atau apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beda dengan orang Mu'tazilah.
menjadikan akal, mendudukkan akal itu sebagai asalnya, aslus syariah. Ya, akal lah yang menjadi sendi dari syariah itu. Ya, mungkin asumsinya sama, karena akal itu sama-sama, akal dan wahyu itu sama-sama dari Allah SWT. Tapi mana yang dulu? Orang Mu'tazilah mengatakan akal itu yang dulu. Tapi Ahlus Sunnah mendatakan bukan akal yang dulu, akal menurut. Karena syariah yang dulu diadakan oleh Allah SWT. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Di situ disebut, diperkenalkan Allah itu sebagai Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, sudah ditulis Al-Quran itu, agama itu di Lauh Mahfuz. Lalu baru sesuai dengan yang tulis itu diciptakan agama. Jadi berarti agama lebih dulu daripada akal. Karena agama dulu dirumuskan oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz, kemudian baru diciptakan manusia sesuai dengan itu tadi. Allamahul bayan. Lalu diajarkan bahasa untuk mengungkapkan akal manusia itu. Ya, seperti itu. Jadi kecaman ulama salaf terhadap ilmu kalam itu pastilah mengacu kepada kalamnya orang Mu'tazilah. Ya. Seperti kita katakan, ilmu kalam itu terpaksa digunakan oleh para ulama kita untuk mengcounter, untuk menjawab burhan-burhan atau pembuktian-pembuktian sesat yang dilontarkan oleh orang-orang Mu'tazilah ketika itu, yang menyelisihi nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan.